Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri pastinya, dan juga di podcast My Pod Story. Oke guys, kali ini kita di seri review saham masih ya. Sebenarnya sih mau pengen prediksi saham, tapi kali ini kita mau review saham dulu aja. Kita saham yang akan kita review yaitu saham AMAN atau Makmur Berkah Amanda Tbk, atau Aman ya, bukan aman tapi aman ya guys gitu. Ini saham di sektor properti ya, pengembang properti lah. Banyak sih, mulai dari pergudangan dan segala macamnya sih gitu. Ini menarik gitu karena beberapa hari ini pergerakan sahamnya sih cukup ini ya, cukup melonjak gitu. Di hari ini juga dia berhasil ditutup di level 173 harganya per lembar, atau menguat ya sekitar berapa ini, 7 poin ya, atau 4,22%. Tadi sempat 190-an kalau nggak salah. Oke, malas 214 nih. Nah, ini 214 tadi guys gitu. Jadi menarik kalau kita coba review saham ini nih. Ya kan? Nanti kita coba secara fundamental, teknikal, dan juga arunya guys gitu. Dan kita menggunakan platform dari HB Terismat. Pastinya disclaimer on. So, berikan like, share, subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya agar saya semakin semangat untuk bikin konten lagi guys. Oke, langsung saja kita mulai dari fundamentalnya di sini kawan. Nah, di sini ya teman-teman semua. Kita akan mulai dari beberapa view rasio keuangan ya. Di sini ada BV-nya itu 175, earning per share-nya itu 14,65, PER-nya 11,81, PBV-nya itu 0,99. Oke. PER ini menarik kalau dia range-nya 2 sampai 11 atau 13 kali. Toleransi 15 kali lah. Apalagi kalau sektornya itu lagi rame ya. Dan kita tahu properti ini memang kemarin suku bunga baru naik sih ya. Tapi kok bisa ya ini malah naik? Oke, kita coba cek aja nanti teknikalnya bagaimana gitu guys. Intinya kalau sektor properti itu nggak lepas dari ya kenaikan suku bunga dan juga penguatan nilai tukar rupiah. Dan hari ini kemarin itu pelemahan, bukan pelemahan ya, maksudnya kemarin itu suku bunganya naik kan dari 5,75, BI rate kita naik jadi 6% tuh, 7 day rate-nya gitu. So harusnya sih nggak terdampak positif, tapi kita lihat aja nanti teknikalnya bagaimana guys gitu. Anyway, sebelum itu kita coba secara rasionya dulu kita lihat gitu. Dan ini kan 11,81 kali, jadi memang sih masih oke sih gitu, meskipun ini harusnya kan maksimal 13 sampai 15 kali ya. Tapi ya itu tadi ya, volatilnya tinggi. Oke, kita coba cek PBV-nya. Nah, PBV-nya tuh mepet 1 ya, 0,99. Ya kalau kita bulatin sih ya memang 1 sih. Saya lebih suka range-nya tuh 1 sampai 2,5 gitu untuk trading gitu ya. 1 sampai 2,5. Kalau di atas 2 atau 2,5 itu sudah over value, kalau di bawah 1 itu masih under value, dan ini masih under value guys gitu. Anyway, kalau secara teori buku sih di atas 1 itu udah over value gitu, tapi bagi saya 2 atau 2,5 ini masih cukup menarik sebenarnya sih gitu. Oke, lanjut, sini ada ROE-nya 8,36%. ROE itu menariknya kalau dia minimal 15%. Kalau di atas itu sudah itu bagus sih. Kalau di bawah itu ya kalau bisa sih di atas 15% sih. Ini kan masih di bawah atau 8,36%. ROA 5,79% dan DER-nya 0,44 kali. Nah, ini luar biasa. Debt equity ratio. Nah, ini dia di bawah 1 guys. Jadi ini menarik ya. Saham dari Aman ini karena DER-nya ini masih 1, dan kalau dari price book to values-nya itu under value ya, karena di bawah 1 juga. Oke, tadi sudah, kita masuk ke teknikalnya bagaimana saat ini. Ini sudah ada beberapa tampilan MA, mulai dari MA5 sampai MA200. Sekarang kan di 17 berapa tadi tuh? Sebentar, kita coba cek dulu. 173 ya tadi ya. Oke, 173. Jadi ini dia sudah di atas MA5 sampai MA100, udah di atas ya guys ya. Tapi dia masih di bawah MA200-nya, yaitu di 342 MA200. Sedangkan ini kan 173. Kita coba cek secara technical indicators-nya bagaimana. Nah, di sini guys enaknya apa? Udah ada komentarnya guys gitu. Ya kan? Jadi kalau teman-teman tuh bingung, masih belum bisa untuk analisis technical chart-nya langsung, bisa lihat di sini saja terlebih dahulu kawan. Oke guys, di sini ada RSI periode 14 ya, itu overbought ya. Akhirnya sudah jenuh beli, itu udah di atas lah kurang lebih. Jadi kita hati-hati, stochastic-nya masih netral, stochastic RSI masih netral, MACD-nya gak ada komen, William SR-nya juga masih netral guys. Oke, kita coba cek chart-nya bagaimana. Ini chart hariannya ya kawan. Wah, ini sudah lonjakan dan ini udah ada hammer nih.
Ini bukan doji lagi sih, tapi ini hammer menurut saya sih. Oke, kita lihat di sini memang ada volume. Ini mulai ada ini ya, udah mulai ada ini sih. Ada kecenderungan dia masih masih menguat, tapi udah mulai berkurang gitu guys, sideways gitu. Anyway gini, ada yang bilang saham ini ya, saham di bawah 500 ya gitu. Ada yang bilang kurang cocok kalau dibuat teknikal gitu analisisnya gitu. Tapi ya kita coba aja lah gitu. Saran saya buat teman-teman, kita sah-sah saja menggunakan grafik ya atau teknikal, tapi itu harus pada saat kita di depan layar ya. Artinya itu real time gitu. Jangan sebelum atau setelahnya ya gitu. Jadi saya pikir kalau kita mau menganalisis teknikal untuk saham-saham di bawah 500, kalaupun mau dipaksain ya paling enggak kita harus standby di depan monitor gitu. Jadi satu site itu satu layar tuh ada yang khusus untuk teknikalnya, grafiknya. Satu layar lagi itu fokus ke ordernya atau quote listnya ya gitu. Jadi kita bisa memantau pergerakan harganya sekaligus juga teknikalnya gitu guys. Dan memang ini periode waktunya sih kita harus lebih pendek lagi sih, tapi oke lah, kita coba lihat weekly-nya bagaimana. Karena kemarin sempat ada yang request juga ke saya gitu untuk ayo dong Mas, kalau bisa di bawah harga 500 juga dong gitu. Dan sekarang saya coba untuk mereviewnya di bawah harga 500 ya. Anyway, disclaimer on ya kawan gitu. Oke. Di sini kayaknya sih kalau secara mingguan ini ada kecenderungan sih antara golden cross ya sebenarnya ya kalau mingguan. Ini iya, kalau mingguan ini dia golden cross MA5, MA10 ke MA20-nya, dan juga volumenya juga ini cross ya di sini MA5, MA10-nya volumenya ya di sini ya kawan. Bisa diperhatikan ya di grafik keduanya gitu. Ini secara mingguan rasanya masih cenderung menguat secara mingguan, tapi MACD juga. Coba balik dulu ke harian. Oke, seperti ini. Kita langsung masuk ke bulanan. Nah, ini secara bulanannya. Jadi ya bulanannya kayak gini ya tampilannya. Jadi ternyata untuk bulanannya MA5-nya ini dia dead cross ke MA10. Nah, ini harus hati-hati nih secara bulanan, tapi akhir bulan apalagi sekarang. Oke, RSA juga masih ini. Tapi secara mingguan ini masih cenderung menarik sih secara mingguan kawan. Oke, disclaimer on. Oke, kita coba cek secara arrownya bagaimana nih. Nah, ini kita bisa juga langsung manfaatin atau maksimalin fitur dari arrow ini guys gitu. Oke, sinyalnya adalah hold ya bagi yang udah punya, atau bagi yang belum wait and see dulu. Kayak support di 157, kayak resisten 202. Itu range-nya ya. Range-nya tuh 157 sampai 202 guys gitu. Technical trend up dan dikonfirmasi dengan baterai warna hijau 4 garis guys gitu. Oke guys, nah seperti itu. Dan ini juga ada support resistennya juga. Jadi teman-teman gak harus tunggu di 157 enggak. Misalnya mau trading cepet nih. Oh ya, support 1 di 169, support 2 158. Ini sampai support 5 guys. Gitu juga resistennya, resisten 1 sampai resisten 5 gitu. Ya kan, di sini 212 resisten 1, kalau break ke 212 ya berarti breaknya bisa ke 213 atau 230 nanti resisten 30-nya. Resisten 3-nya maksudnya. Oke, masih bingung lagi kurang pede, ada komentarnya di sini kawan. Harga saat ini saham aman berada di harga 173 naik Rp7 atau 4,22%. Harga dibuka gap up, artinya itu ada gap di bawahnya ya per hari ini ya. Jadi dia langsung buka di gap atas gitu ya, loncat gitu maksudnya. Transaksi tercatat 75,59 miliar. Selama 5 hari terakhir harga mengalami kenaikan sebesar 43%. Nilai transaksi saat ini cukup besar dari biasanya dan sangat aktif ditransaksikan. Pergerakan harga bervolatilitas tinggi ya, nama juga saham gorengan ya, atau mungkin ini harga yang di bawah harga 500 emang volatilnya itu sangat tinggi sekali kawan. Jadi Anda harus di depan monitor standby kalau mau trading saham ini. Momentum ini dapat digunakan untuk trading hit and run. Pola kenaikan harga cukup cepat. Pola ini bisa mengindikasikan harga masuk ke dalam pola uptrend. Oke, mayor trendnya masih dalam kondisi bullish. Tren harga saat ini masih dalam strong uptrend channel. Oke, harga masih bergerak dalam bullish area. Kenaikan harga sangat cepat dan memiliki volatilitas tinggi, artinya high risk ya di sini ya. Nah, ini area ini sangat beresiko akan terjadi aksi profit taking atau sell on strength, sehingga akan membuat harga turun drastis atau terkoreksi dengan cepat. Nah, seperti itu reviewnya. Jadi ya volatilitasnya tinggi ya kawan di sini menurut Aro. Oke, kita lanjut ke value analyzer. Ini fitur yang biasanya digunakan para penganut value investing guys gitu. Secara PG rasio di sini 0,06 kali ya. Artinya di bawah 1, kalau di atas 1 tuh udah over value. Kalau di bawah 1 itu masih under value kawan. Jadi masih menarik lah gitu. Dan PG analisisnya hasilnya adalah under value ya.
Jadi memang masih under value sih. Ya kita lihat dari PBV-nya tadi. Tapi ini untuk yang value investing ya kawan. Kalau untuk trader saya pikir ini sebagai referensi aja gitu. Oh ternyata ini masih under value gitu. Tapi balik lagi nanti ke metode analisisnya mungkin bisa benar mau lagi atau juga bisa teknikalnya nanti ya seperti volume dan ya grafiknya atau pola channelnya lah, pola candlenya lah gitu. Fair value itu di level 240,35. Artinya nih dengan 173 harga saat ini tuh masih under value ya, masih di bawah fair value-nya. Industrial value-nya itu di 298,85. Ini juga masih di bawah harga industrial value estimation-nya ya. Harga saat ini gitu. Jadi masih under value. Anyway, selanjutnya kita akan membandingkan antara rasio industri emiten terhadap rasio industrinya. Di sini emiten itu versus industri ya, di yang sebelah kiri sini ya. Ini emiten ya. Kita akan bandingkan dengan industrinya. Oke, rasio pair dan pastikan itu tidak boleh lebih dari rasio industrinya kawan gitu. Oke, langsung. Pair emiten yaitu 11,81 versus industri 23,19 kali. Oke, nice. PBV 0,99 versus industri 0,99 sama ya. ROE 8,36% versus industri 60,93%. Wow, masih di bawah juga. DER-nya 0,44 dan industrinya itu 1,06 DER-nya. Jadi masih di bawah, guys. Ya, sebenarnya saham ini mungkin kalau dari sisi fundamental ya, kita bicara secara fundamental aja. Secara rasio keuangan gitu, ini masih cenderung under value. Ya, poinnya itu. Tapi kalau secara jangka pendek tadi udah dijelaskan, hati-hati ini bisa sell off strength ya, karena tadi juga ditutup di gap atas. So teman-teman kalau mau trading di saham ini, saran saya sih pastikan Anda di depan layar karena ini volatilitasnya tinggi guys gitu. Oke, seperti itu reviewnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Join bersama RHB Sekuritas dengan buka akun di RHB Trustmart. Silahkan download langsung aplikasinya. Ini di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga bisa juga di App Store untuk pengguna iOS kawan. Download aja, pilih mengetahui RHB dari salesnya dan pilih masukkan kodenya itu BM5 agar nanti terkoneksi dengan saya. Kalau ada pertanyaan langsung aja klik bisa di kolom komentar juga oke. Masuk ke Telegram group juga ada sambilan sudah saya cantumkan linknya juga, atau kontak saya via WA yang sudah saya juga cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih sekali lagi. Stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan.